Ini prosesnya dari jam berapa, Pak? Hah? Menyiapkan es batu dari jam berapa? Mulai kita proses ini apa namanya pembungkusan. Pembungkusan dari jam berapa, Jadi Pak? kita pembungkusan ini pagi ini kita lihat ini kalau dia sudah kering. Hari yang biasa bagi Busra, seorang lansia berusia 79 tahun. Ini adalah pekerjaan yang ia jalani seorang diri di setiap paginya. Nah kalau sudah kita membungkus baru kita bongkar. Bongkar, Bongkar itu. ditaruh di box ini. Di box ya bongkar. Ya itu. Nah masuk di box ini. Ini satu box ini isinya 180. 180, Pak. Ya, jadi nanti kalau dia tengah hari nanti baru itu dibuka. Betul, menjual es batu adalah satu dari aktivitas lainnya yang ia jalani di industri kecil miliknya ini. Nah jadi kalau penghasilan daripada ini masih ada seperti ini kan. Ya. Nah ini kalau kita orang yang 4 jam diambil sudah, kalau kita enggak. Nah kalau ini kita masuk di penampungan itu penghasilannya nanti jadi batu yang begini. Nah kalau kita bikin begini saja, air dipukul ini air nih. Nah kalau ini biar kita, nah kalau ini hancur sudah nih, kempes ini. Jadi beda dia. Beda, Pak ya. Nah, jadi di sini itu produksinya esnya itu normal. Normal, Pak ya. Iya, enggak seperti orang tuh ada air di dalamnya. Kalau dipecah langsung ada air. Nah, Ya. kalau kita ini tidak. Begitu yang ada airnya kita masuk di sini. Setelah itu nanti dia mengeras, baru kita boleh jual. Nah, boleh kita jual yang sudah keras. Jadi orang yang pelanggan yang untuk membeli itu tidak ada berhentinya mengambil sini. Ada 400, 200, ada 5, ada 2, ada 1. 400 balok, Pak ya, kadang beli ya. 400 itu kalau sudah penuh ini, penuh di sana itu malam nanti ada juga yang mengambil. Dan itulah kerjaan orang tua, mau kita tidak kerja. Ya. Mau diam-diam tambah sakit. Ya, jadi harus ada aktivitas, Pak ya. Ada kegiatan sedikit. Apa dibuat ini enggak? Ada bantu saya, kalau enggak pergi kebun lagi saya itu. Enggak mampu lagi saya. Hari ini ada ke kebun, Pak? Belum. Belum. Mungkin kalau ada besok baru ada kebun lagi, di kebun lagi. Kebun apa, Pak, biasanya? Ini buah nanas ini dikasih bersih. Oh, kebun buah nanas. Ah. Dijual juga? Hah? Dijual atau? Dijual, penghasilannya dijual, itulah dijual. Ada yang 10, ada 15, ada yang 8, ada 5. Selain menjual es batu, aktivitas lainnya adalah berkebun. Jauh sebelum rajin berkebun, Busra juga merupakan seorang nelayan. Namun, hal tersebut sudah lama ia tinggalkan. Lantaran, anak-anaknya khawatir akan keselamatannya. Di laut apa, Pak? Ikan atau Udang. udang? Iya, kalau dulu udang itu 120 per kilo. Nah, ada size dia. Sekarang ini enggak ada lagi main size udang itu. Kita jual Rp12.000 kan per biji. Nah, kalau orang yang yang jualan orang itu 2.000, saya 1.000 saja. Jadi Rp1.000 adalah harga yang ditetapkan oleh Busra untuk satu buah es batu. Harga yang berbeda dari pedagang lainnya membuat Busra memiliki banyak pelanggan, bahkan dari tempat yang jauh. Airnya kalau boleh tahu bagaimana, Pak? Airnya dari mana? ini airnya dari PDAM. Kalau dari PDAM, tadi air aku beli yang air minum. Nah, tapi kalau air sebelah itu air hujan. Nah, ini tangki dari PDAM, ini satu saja. Ya, ini satu dari PDAM. Ya, kalau itu 2 dari air hujan, kelihatan pipanya. Namun, pelanggan Busra, saya rasa tak perlu khawatir. Sebab, jika ia memproduksi es batu dengan air hujan, airnya akan direbus terlebih dahulu. Proses ini kan, Pak. Ya. Jadi itu kita tuh mau tidak mau cari duit itu caranya begini, nah. Orang tua mau. Nah, baru Ini yang kebun sendiri, Pak ya? iya kebun sendiri, Pak. Kalau ini tahun berapa kami tanam sama mama ini. Masih sekolah lagi mereka. Jadi hasil kebun itu Bapak petik sendiri? Iya. Kita petik sendiri, kita jual sendiri sesuai dengan harga yang kita inginkan. Ya.
Berapa satu nanas itu Kalau berapa? yang begini ada yang 10, ada yang 15 yang besar, ada yang kecil 8.000, ada yang kecil lagi 5.000. 5.000. Nah, dapat dijangkau orang kan. Jadi dilihat dari ukurannya. Ini lihat ukurannya. Rasa sama. Ya sama. Sama rasanya karena si jenis sama. Kalau jeruknya Jeruknya itu 5.000 dan kedondongnya 5.000. Nah, satuan itu. satu. Ya, tumpuk. Namanya kita cari rezeki itu barang sembarang saja lah. Siapa mau beli kan 5.000. Selain menjual es batu dan berkebun, Busra juga merupakan seorang ketua RW. Sudah tua kan. Sudah berapa periode, Pak? Oh iya, Bapak Perode masih lagi apa namanya, Pak? Bahkan, ia juga memiliki usaha warung kelontong. Ayolah, oke. Apa mau dimakan Pak? Mau disimpan Pak? Tak cukup sampai menjadi ketua RW, Busra juga merupakan seorang imam masjid di perkampungannya. Beli. Keesokan harinya, saya diajak Busra untuk melihat aktivitas di kebun nanas yang ia kelola sendiri. Kalau enggak terlalu hujan juga nih. Ya, gerimis saja. Bulan depan kuning, Pak ya? Ya. Ini terang ini enggak ular ada. Hmm. Tapi kalau tempat orang ada. Tempat saya enggak. Ini adalah kegiatan Busra di hari Minggu pagi. Atau, ia akan membersihkan kebunnya jika dirasa sudah cukup kotor oleh dedaunan mati dan ranting-ranting pohon yang patah.
otomatis Saya goyang dia. goyang. Jadi mesti dua. Jadi harus dua. Jadi kalau dua itu makanannya enak deh. Banyak banyak. Habis itu buat habis sama. Kami di sana orang hitam ini. Pakai tinggi-tinggi panjang. Busra juga sering merasa resah terhadap kebunnya, sebab orang-orang tak bertanggung jawab beberapa kali memasuki area perkebunannya dan mengambil Jadi hasil-hasil kebunnya. membersihkan Padahal kebun, kebunnya sudah ia pagari apalagi agar yang tak biasa. sembarangan orang Ya, itulah. bisa Kalau masuk. selesai aku sini istirahat dulu, pulang ke rumah, ya. Itu es lagi dipegang. Kembali es ya. Itu lagi. Karena es itu batu es itu tidak ada berhentinya. Iya. Ya dalam 24 jam itu kalau kering sudah satu bongkar, masuk lagi, buat lagi. Jadi itulah tidak ada berhentinya. Jadi kita tuh apa namanya? Kita kerja batu es ini kita sambil kanan untuk ke kebun. Karena kalau kebun tuh satu hari kita begini, nah besok kita perai, kita kerjakan itu dulu. Selesai kita kerjakan itu penuh semua nanti apa namanya diganti, mau kita kerjakan lagi ini. Begitu caranya. Kalau enggak kita begitu itu enggak bisa bersih saat tanah ini. Ya. Ini lama saya sakit ini, ya, itu istri saya sakit 10 hari, 15 hari sudah enggak saya rumput ini. Kalau enggak itu bersih terus ini. Wah, itu sampai sana itu, Pak. Nah, sampai kayu rebah itu tanah saya itu. Sampai tanah ini. Itu pagar. Jadi Mana ini banyak transfer transmigrasi. Iya, dari Tawo ke sini kan ada yang bejat dia punya lari ke sini. Inilah. Kalau dulu mana ada. Setelah ada transfer Malaysia Indonesia yang dipulangkan kepada Indonesia. Jadi orang-orang yang mencuri itu Bapak juga tidak pernah lihat. Tidak pernah dapat. Dia pandai juga dia. Seperti kita ini kan, kita berkawan sampai 7. Ya. 1 ada di depan sana, 2 ada di situ. Apa kan main. Ya. Nah, kalau kita sudah pergi naik ke darat, teriak saja. Ada sudah orang turun. Nah, sudah lari semua. Apalah bekas saja kita lihat. Oh iya, sudah besar Pak ya. Tapi ini perkiraan sudah manis apa belum Pak? Manis sudah kalau ini apa namanya? Kau iris kecil-kecil. Baru kau tahu di dalam apa teko kan? Nah, kasih gula sedikit. Baru siram air panas. Tutup. Habis kau tutup nanti sudah dia dingin, masuk di kulkas. Baru kau rasa enaknya. Tapi sayangnya enggak, penggeraknya kurang kuat. Oh, penggerak dari organisasi Iya, suku Bulungan itu. kurang di sini Pak ya. Kurang. Karena Busra juga aktif di organisasi seperti Forkahat atau Forum Kabupaten Sehat, ia juga merasa resah dengan organisasi milik suku aslinya, yaitu Perkumpulan Suku Bulungan, yang belakangan ini kurang bersemangat dalam menjalankan aktivitasnya. Tidak ada hasil, maksud saya itu oke di dalam perut, keluar berhamburan seperti tai kambing. Betul ke tak? Aku bilang betul. Sampai sekarang Bapak lihat tuh. Jadi kalau bagus, aku bilang organisasi kita ini Bulungan, ajukanlah, nanti lempar ke Tanjung Selor. Nah, Tanjung Selor itu kan Bulungan punya, dukungnya kita, aku bilang. Nah, bikin dia punya balai kan untuk suku Bulungan. Iya. Nah, enak. Seperti ya Tidung kan ada balai desa balai apa namanya? Untuk Kalau Tidung ada Pak ya? ada. Dan atas komunikasi yang terjalin serta keramah tamahan yang ada, saya pun diberikan hadiah. Halo. Jadi apa yang
dimaksud dengan program lansia atau usia? Program lansia itu adalah pelayanan kesehatan masyarakat dengan sasaran lansia. Sasaran lansia itu 60 tahun ke atas ya, dan bertujuan menciptakan lansia sehat dan produktif serta bahagia. Di kegiatan ini kita ada luar gedung sama dalam gedung. Dalam gedungnya itu kayak poli lansia. Kita ada pemeriksaan seperti biasa dan mengadakan screening lansia. Screening lansia itu di dalamnya ada pemeriksaan lab sederhana setahun sekali. Ada gula darah, kolesterol, asam urat. Tapi kalau seandainya lansianya itu ada riwayat gula, kita setiap bulan memeriksa dia gula darah. Kalau untuk tadi disebutkan ada yang di dalam gedung dan luar gedung. Untuk yang di luar gedungnya? Kalau di luar gedungnya itu kayak posyandu lansia, ada screening di dalamnya, senam lansia juga ada. Kalau seandainya lansia-lansianya tidak ada, kita sering mengadakan kunjungan rumah pada lansia. Kemudian bagaimana cara Ibu dalam menjalankan program-program tadi? Seperti tadi yang dalam gedung, screening, kemudian yang di luar gedung, seperti ada senam, seperti Ya, itu. ada senam. Ya, kalau akhirnya kegiatan itu kami kalau seandainya melakukan kegiatan itu kita mengadakan kunjungan, jemput bola bilangnya orang kan, kunjungan rumah. Yang tadi saya bilang kunjungan rumah pada lansia. Jadi kalau lansianya tidak ada, kita tidak kunjungi vaskes kesehatan, kita ke rumahnya. Kemudian apakah ada terdapat kendala? Tadi Ibu sempat bilang jemput bola. Ya. Apa ada kendala-kendalanya? Pasti ada lah kendalanya kan. Kalau setiap program itu ada kendalanya. Masuk lansia ini ya? Ya, kendala pada program lansia itu kadang-kadang lansianya tidak ada yang mengantar ke vaskes kesehatan. Oke. Yang keduanya itu kebanyakan lansia itu seringnya berbahasa daerah, sedangkan saya bertugas tidak mengerti bahasa mereka. Ya. Yang ketiga, banyakkan lansia itu ikut sama keluarganya, jadi kita susah mencari lansia-lansia tersebut. Contohnya itu ikut keluarga apakah seperti ini? Keluar daerah gitu, nah kayak ke Sulawesi atau ke Sebatik. Jadi kita jejaknya itu susah gitu, nah untuk screening apakah dia sudah screening di tempatnya anaknya tinggal atau belum, kita nggak tahu. Kemudian apakah dari tadi program tadi yang sudah dijalankan itu kira-kira apakah sudah berjalan dengan efektif atau mungkin ada hal-hal yang membuatnya tidak efektif? Kalau menurut saya sih, saya sudah melaksanakan tugasnya dengan sepenuh hati ya. Kalau untuk pencapaiannya kadang-kadang ya belum semaksimal betul Yang diharapkan seperti itu? ya yang diharapkan. Karena tadi kendalanya sudah, yang tadi saya bilang ada kendalanya. Kemudian bagaimana tanggapan Ibu sendiri sebagai pemegang program lansia di wilayah kerja Puskesmas Dadap, Kalimantan Selatan terhadap lansia yang didokumentasikan tersebut? Lansia yang didokumentasi tersebut tuh sangat aktif. Lansia yang sangat aktif sekali. Baru keluarganya itu mendukung sekali dengan kegiatannya lansia tersebut. Iya. Kemudian mungkin terakhir, apa harapan Ibu sebagai pemegang program lansia terhadap lansia-lansia mungkin yang ada sebagai pasien Ibu seperti itu? Semoga lansia-lansia di Puskesmas Dadap ini selalu sehat dan berdaya guna. Amin. Oke, terima kasih. Iya, terima kasih.